Langit malam menggantung kelabu, berat seolah menyimpan rahasia yang enggan dibuka. Pak Sarman berdiri di depan gerbang sekolah tua itu, kunci karat bergemerincing di tangannya. Gedung SD Negeri Mandalasari berdiri bisu di balik gerimis halus, bangunannya kusam, jendela-jendela penuh debu, seperti mata yang sudah lama tak ingin melihat apa-apa lagi. Ini malam pertamanya bertugas sebagai penjaga malam, sendirian, di tempat yang sudah lama disebut orang sebagai bangunan tua yang ingin dilupakan. Di ruang piket kecil yang hanya diisi satu kursi reyot dan termos teh dingin, Pak Sarman menyimpan ranselnya. Ia menyusuri lorong demi lorong dengan senter butut di tangan, langkahnya menggema terlalu nyaring, seolah ada yang mendengarkan dari balik dinding. Dinding sekolah masih penuh gambar-gambar anak SD yang sudah mengelupas, seolah senyuman mereka tak lagi lugu, tapi menyimpan sesuatu yang tertahan. Ia berhenti sejenak di depan kelas 3B, pintu yang sedikit terbuka, meskipun tadi sore sudah ia pastikan terkunci. Dengan napas tertahan, Pak Sarman mendorong pintu itu pelan. Tidak ada apa-apa, hanya papan tulis yang bertuliskan, "Selamat datang, Pak Sarman," dengan kapur putih yang masih baru. Dadanya berdegup kencang. Ia memeriksa sekeliling, memastikan tidak ada yang bermain-main dengannya. Tapi siapa yang bisa menulisnya? Semua guru dan murid sudah tidak datang sejak seminggu lalu. Sekolah ini akan ditutup permanen bulan depan, katanya. Hanya Pak Sarman yang diberi tugas untuk menjaga sampai saat itu tiba. Di malam yang semakin pekat, angin berbisik pelan lewat celah jendela, membawa aroma kertas tua dan sesuatu yang lebih getir, bau lembab bercampur amis samar. Saat ia kembali ke ruang piket untuk menenangkan diri, ia mendapati termos tehnya sudah terbuka. Cangkirnya terisi, mengepul hangat, padahal ia belum sempat menyentuhnya. Di samping cangkir itu, ada pita merah kecil, seperti yang biasa dipakai anak-anak perempuan untuk mengikat rambut. Ia menatap benda itu lama, sebelum gemetar halus menyusup dari jemarinya ke tengkuk. Ketika malam mendekati tengah, Pak Sarman terbangun dari kantuknya karena suara tawa kecil. Lirih, tipis seperti benang. Ia membuka pintu ruang piket dan melihat lorong gelap di depannya seperti mulut gua. Suara itu datang dari ujung lorong, dari ruang arsip yang sudah bertahun-tahun dikunci karena langit-langitnya runtuh. Tapi pintunya kini terbuka, menganga seperti luka lama yang mendadak segar kembali. Di lantai, samar-samar, ada jejak kaki kecil yang basah, mengarah ke dalam. Pak Sarman menyalakan senternya, tangannya bergetar. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena sesuatu dalam dirinya terasa dikenal. Pak Sarman berdiri di depan pintu ruang arsip yang menganga, tubuhnya kaku, tengkuknya dingin seperti baru disentuh sesuatu dari dunia lain. Jejak kaki kecil yang basah itu seperti undangan sunyi, menyeretnya masuk ke dalam luka yang lama tertutup. Perlahan ia melangkah, senter di tangannya menggigil. Debu di dalam ruangan menari pelan dalam cahaya kuning redup, dan bau apak bercampur tanah basah membuat napasnya tercekat. Rak-rak penuh map tua berdiri seperti nisan, sunyi dan berat, menyimpan cerita yang tak pernah diceritakan. Langkahnya terhenti di depan lemari arsip paling belakang. Pintu lemari itu sedikit terbuka, dan dari dalamnya mengalir bau menyengat seperti pakaian lama yang busuk. Pak Sarman membuka pintunya, dan di sana, terlipat rapi di antara kertas-kertas tua, ada sebuah boneka kain kecil berwarna biru, satu matanya copot, tubuhnya berlumur debu. Di balik boneka itu, ia menemukan selembar foto hitam putih, seorang anak perempuan dengan pita merah di rambutnya, berdiri di depan kelas 3B. Di belakang foto, tertulis samar, Sinta 1995. Dunia seperti berhenti. Nama itu, sama, dengan suara yang dia dengar dalam mimpi selama 2 malam terakhir. Tiba-tiba, suara dentingan terdengar dari arah pintu. Pak Sarman menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali menatap ke dalam lemari, boneka itu telah berpindah posisi, sekarang duduk, seolah sedang memperhatikan. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Di dinding belakang lemari,
Ada ukiran kasar dengan paku, bentuknya seperti goresan tangan kecil, dan di bawahnya tertulis, "Aku di sini." Tangan Pak Sarman gemetar, ia mundur, menabrak rak besi yang mengeluarkan suara keras. Lampu senter tiba-tiba mati. Kegelapan menyeruak, memekat seperti kabut pekat yang hidup. Dalam diamnya, ia mendengar suara isakan. Bukan suara yang mengganggu, tapi pilu, memilukan. Seperti tangis anak yang sudah terlalu lama tak ditemukan. Pak Sarman meraba-raba, berusaha menyalakan senternya. Seketika itu pula, cahaya senter kembali menyala, dan di hadapannya, berdiri sosok kecil dengan rambut panjang menutupi wajah, mengenakan seragam SD usang. Ia diam, tidak bergerak, tapi mulutnya perlahan terbuka dan berbisik tanpa suara. Pak Sarman terlempar ke belakang, jantungnya berdentum begitu keras hingga telinganya berdenging. Sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan udara yang jauh lebih dingin dan rasa nyeri menusuk di dada. Di tangannya, ia masih menggenggam foto kecil itu. Kini foto itu berwarna merah di satu sudut, basah. Bukan tinta, tapi seperti darah. Dengan napas terengah, Pak Sarman menatap kembali ke ruangan itu. Ia belum tahu, ini baru permulaan. Pagi belum datang. Di ruang piket, Pak Sarman duduk membatu, memandangi foto Sinta yang kini sudah dilapnya berkali-kali, tapi noda merah itu tetap tak hilang. Matanya merah, bukan hanya karena kantuk, tapi karena ingatan-ingatan samar mulai mengusik pikirannya. Ia merasa kenal dengan wajah anak itu. Bukan dari mimpi, bukan dari suara-suara halus, tapi dari sesuatu yang jauh di dalam dirinya. Ia merogoh saku bajunya dengan gemetar, mengambil korek tua pemberian ayahnya, satu-satunya benda yang masih ia simpan sejak kecil. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia bertanya dalam hati, apa dulu ayah pernah bekerja di sini? Hari beranjak siang, ia memutuskan menyisir ruang kepala sekolah yang terkunci, mencari jawaban sebelum akalnya benar-benar direnggut. Dengan susah payah ia mendobrak pintu tua itu dan masuk ke ruangan yang hampir hancur oleh waktu. Meja kayu besar tertutup debu, tapi laci-lacinya masih utuh. Dalam salah satu laci terdalam, ia menemukan kumpulan arsip tahun 90-an. Ada laporan guru, daftar murid, dan satu laporan pelanggaran yang tak pernah dikirimkan ke dinas. Insiden ruang arsip, korban, Sinta Wulandari, hilang saat jam pulang, diduga bermain sembunyi-sembunyi. Tidak ditemukan. Tertanggal Oktober tahun 1995. Tangannya gemetar saat membaca nama itu, Wulandari. Nama belakang yang sama dengan ibunya. Dunia seperti jungkir balik. Ia terhuyung mundur dan menabrak papan pengumuman tua di dinding. Saat itu pula, salah satu paku longgar tercabut, dan sebuah amplop coklat jatuh ke lantai. Di dalamnya, selembar kertas bergambar sketsa bangunan sekolah, namun ada satu ruangan kecil yang tak ada di denah resmi. Ruangan itu terletak di bawah perpustakaan. Dan di bawah sketsa, dengan tinta merah, jangan pernah buka pintu itu. Dia masih di dalam. Malam kembali datang dengan cepat, seolah enggan membiarkan matahari menyinari kebenaran. Pak Sarman kembali menyusuri lorong gelap dengan napas berat. Langkahnya kini bukan lagi sebagai penjaga sekolah, tapi sebagai anak yang terlambat tahu masa lalu keluarganya. Di depan perpustakaan, ia menemukan pintu besi kecil di lantai, tertutup papan triplek. Ia menyingkirkannya perlahan, menguak penutup yang sudah dilapisi debu dan paku tua. Tangannya ragu saat menyentuh gagang pintu besi itu, yang dinginnya menusuk sampai ke tulang. Saat pintu dibuka, udara dari bawah naik seperti nafas yang tertahan selama puluhan tahun. Aroma tanah basah, darah kering, dan kesepian menyergap sekaligus. Ada tangga menurun ke ruang sempit tanpa cahaya. Dari dasar ruang bawah tanah itu, terdengar suara langkah kecil, tapi bukan hanya satu. Banyak. Lalu, tawa anak-anak yang seperti gema dari masa lalu. Tawa yang tak punya kebahagiaan. Pak Sarman menyalakan senternya, dan sebelum menuruni tangga, ia sempat melihat bayangannya sendiri di kaca jendela, tapi dalam bayangan itu,
ia sedang menggandeng tangan seorang anak kecil dengan pita merah di rambutnya. Tangga sempit itu seakan tak berujung. Setiap langkah Pak Sarman menuruni anak tangga batu tua disertai bunyi berderak, seperti tulang-tulang lama yang protes dibangunkan. Dinding di sekitarnya basah dan berlumut, dan aroma anyir makin menguat seiring ia turun. Cahaya senternya mulai meredup, membuat segala bentuk di kegelapan tampak berdenyut dan hidup. Saat akhirnya mencapai dasar, ia berdiri di sebuah ruangan kecil yang tak lebih luas dari kamar mandi, dikelilingi tembok batu yang dingin. Di tengah ruangan, ada kursi kayu kecil. Dan di atasnya, boneka biru yang sama, menatapnya lurus tanpa mata. Pak Sarman mundur setapak, tapi di belakangnya kini berdiri dinding batu. Pintu besi di atas telah tertutup sendiri. Panik mulai menjalar. Namun kengerian yang lebih dalam muncul saat dinding-dinding ruangan mulai bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari balik batu. Ia menoleh ke sekeliling, menyadari bahwa di setiap sisi tembok ada coretan-coretan kecil, nama-nama anak. Sinta, Rudi, Lilis, Aditya, Sumarni. Puluhan nama, dan semuanya diakhiri dengan satu garis vertikal seperti penghitung waktu atau jumlah korban. Lalu ia mendengar suara yang sangat dekat, suara napas kecil, seolah berasal dari dadanya sendiri. Tapi bukan miliknya. Ia menunduk, dan di sana, tepat di bawah sinar senter yang lemah, terlihat tangan kecil mencengkeram ujung bajunya. Tangan itu dingin, pucat, dan basah. Ia mendongak perlahan. Seorang anak perempuan berdiri sangat dekat. Matanya kosong, tetapi dari matanya itu, air mengalir seperti hujan deras. Namun bukan air biasa. Cairan hitam pekat menetes ke lantai dan menguap. Anak itu tak bicara. Ia hanya menunjuk dinding, di mana tertulis samar, yang menjaga harus mengganti. Pak Sarman gemetar, meraba tembok dengan tangan lemas. Suara anak-anak kini memenuhi seluruh ruang bawah tanah. Suara bermain, tertawa, lalu berubah menjadi jerit pilu. Jeritan itu menyatu dalam gema tak berujung. Lalu, sunyi. Saat ia menatap kembali ke kursi di tengah ruangan, boneka itu telah lenyap. Di tempatnya kini tergantung pita merah, basah, berat, seperti baru saja dicelup darah. Ia tahu ia harus keluar. Tapi ketika ia berbalik, lorong tangga sudah tak ada. Hanya tembok batu di semua sisi. Ia tak lagi berada di dunia yang sama. Di tengah kepanikan, sesuatu dari dinding mulai membentuk sosok. Dari batu-batu itu muncul wajah, satu persatu. Wajah anak-anak. Mereka menangis, meratap, lalu tersenyum. Senyum yang tak manusiawi. Dan di tengah semua itu, muncul wajah terakhir. Bukan anak kecil, tapi wajah pria paruh baya, wajahnya sendiri. Matanya merah, dan dari mulutnya mengalir darah hitam. Dunia terlipat. Pak Sarman menjerit, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ia bukan penjaga terakhir. Ia adalah bagian dari cerita ini sejak awal. Ia anak yang kembali, dan ia, yang tertinggal. Gelap itu kini bukan sekadar ruang tanpa cahaya, ia adalah sosok yang hidup, yang menyatu dengan napas Pak Sarman. Ia tak tahu berapa lama telah terjebak di ruang batu itu. Napasnya pendek, dinding seolah berdenyut, dan dari sela-sela batu mengalir cairan merah tua. Ia memejamkan mata, berdoa lirih, namun suara-suara itu tak pergi. Anak-anak masih tertawa dan menangis bersahut-sahutan. Dan dari tempat terdalam pikirannya, muncul kilatan masa lalu. Ia kecil, berdiri di depan sekolah ini, memegang tangan ibunya yang marah, menyeretnya ke ruang kepala sekolah karena insiden Sinta. Kilatan ingatan itu menghantam seperti palu. Ia adalah satu-satunya saksi saat Sinta menghilang, anak perempuan yang selalu bermain bersamanya saat ibunya bekerja lembur di sekolah. Dan yang lebih mengerikan, dialah yang terakhir melihat Sinta masuk ke ruang bawah tanah, mengikuti suara boneka yang katanya bernyanyi. Ia tak bicara saat itu, tak pernah bercerita. Ibunya menyuruhnya diam, aib ini jangan pernah keluar. Dan sejak hari itu, ia tak pernah kembali ke sekolah. Hingga akhirnya,
Puluhan tahun kemudian, ia ditarik kembali sebagai penjaga. Ia bukan datang untuk menjaga, tapi untuk dihukum. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah membelah kegelapan. Di salah satu sisi dinding, muncul selembar cermin besar yang tak ada sebelumnya. Pak Sarman mendekat perlahan, dan dalam cermin itu, ia melihat dirinya kecil. Bocah laki-laki dengan seragam SD, berdiri dengan boneka di tangan dan wajah penuh rasa bersalah. Di belakangnya berdiri Sinta, namun bukan dalam wujud anak-anak, melainkan sesosok tubuh membusuk dengan rambut panjang menggantung, matanya kosong, dan kulitnya menghitam. Ia berusaha menjerit, tapi suaranya tak keluar. Di cermin itu, tubuh kecilnya menunjuk ke arah kamera CCTV di lorong sekolah, kamera yang pernah ia pasang sendiri sebagai penjaga. Cermin itu retak perlahan. Dari retakan-retakan itu muncul tangan-tangan kecil yang mencoba meraih wajahnya. Pak Sarman mundur, namun tangan-tangan itu keluar sungguhan dari cermin, menarik bajunya, meraih dadanya, seperti mencoba menggali langsung ke dalam hatinya. Ia meronta, namun tubuhnya semakin berat. Di sekelilingnya, mulai bermunculan buku-buku catatan dari masa lalu, terbuka dengan tinta merah yang menuliskan namanya berulang kali. Sarman, Sarman, Sarman. Dan di bawahnya, kau tahu dan membiarkan. Maka kau yang menggantikan. Saat semuanya hampir gelap, dari atas terdengar suara langkah berat dan lambat. Pintu besi yang tadi menghilang kini kembali tampak, terbuka perlahan dengan bunyi desit yang memilukan. Di sana berdiri sesosok wanita tua, mengenakan seragam dinas tua yang dikenalnya betul. Ibunya, tapi matanya tak bersinar. Ia menatap Sarman dari kejauhan, tanpa emosi. Sudah waktunya, nak, katanya lirih. Sekolah ini butuh penjaga, yang tidak melupakan. Dunia seakan berhenti. Dalam sunyi yang menggema, Pak Sarman akhirnya berdiri, membiarkan tangan-tangan itu menariknya ke dalam batu. Ia tak menolak lagi. Ia akhirnya paham, bukan siapa yang hilang, tapi siapa yang tinggal. Pak Sarman tidak tahu bagaimana ia bisa kembali berdiri di lorong sekolah itu. Tapi semuanya terasa berbeda. Dindingnya bersih, lampu-lampu menyala terang, dan suasana begitu tenang, terlalu tenang. Ia melangkah pelan melewati kelas demi kelas, namun tak satu pun terlihat ada murid. Tak ada suara, tak ada langkah, hanya dentingan jam dinding tua yang berdetak lambat, dan aroma kapur tulis yang menyeruak dari masa lalu. Ia menyentuh salah satu bangku di kelas 6B, bangku tempat Sinta biasa duduk. Saat ia menyentuhnya, papan tulis di depan tiba-tiba menuliskan sendiri satu kalimat dengan kapur putih, siapa yang kau lindungi. Ia mundur, panik. Lalu terdengar bunyi bel sekolah. Namun nadanya aneh, seperti melodi dari mimpi buruk. Ia berlari keluar kelas, tapi setiap lorong yang dilaluinya selalu berakhir di tempat yang sama. Lab komputer, tempat paling sunyi, paling dingin. Ketika ia mendorong pintunya, seluruh komputer menyala serentak. Layar-layarnya memperlihatkan wajah Sarman sendiri, tapi di setiap layar, ia terlihat berbeda, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Semua versi dirinya menangis. Semua menyebut satu nama, Sinta. Ia terduduk di lantai, membungkus telinga, tapi suara itu tak bisa dibungkam. Ia tak sedang berada di sekolah. Ia berada dalam ingatannya sendiri yang dihukum. Dari salah satu layar komputer, muncul kabut hitam yang perlahan berubah menjadi wujud manusia. Seorang anak kecil, mengenakan seragam SD lengkap, tapi matanya kosong seperti lubang tak berdasar. Ia berjalan mendekat, mengangkat tangan, dan menunjuk ke dada Pak Sarman. Dari dalam bajunya, sesuatu merangkak keluar, pita merah. Bukan sembarang pita, ini milik Sinta, masih basah, masih wangi seperti dulu. Anak itu berkata dengan suara tumpul, kau harus mengulang. Semua ini tak akan selesai, kecuali kau menyadari siapa yang pertama pergi. Pak Sarman mengangkat kepalanya dengan pelan. Dan dari ujung ruang komputer, muncul deretan anak-anak lain. Mereka berbaris, satu persatu, wajahnya muram dan tubuhnya nyaris transparan.
Tapi ia mengenal mereka semua, anak-anak yang pernah disebut hilang, 1 dekade terakhir. Mereka semua menuju pintu keluar, tetapi setiap kali hampir sampai, suara bel sekolah berbunyi lagi, dan mereka menghilang, kembali ke titik semula. Siklus yang tak berujung. Semua terjebak, termasuk dirinya. Akhirnya, Pak Sarman berdiri perlahan, menatap ke layar komputer utama yang kini hanya menampilkan satu kalimat besar, satu orang harus tinggal agar yang lain bisa pulang. Ia menatap deretan anak-anak itu, lalu melihat ke arah pintu keluar yang terbuka sedikit. Angin sore masuk, membawa aroma halaman sekolah dan kebebasan. Ia paham, seseorang harus jadi penjaga. Penjaga sebenarnya. Ia menoleh ke anak-anak yang kini berhenti dan menatapnya dengan harap. Ia melangkah ke tengah lorong dan menyalakan bel sekolah sekali lagi. Namun kali ini, untuk membebaskan, bukan mengulang. Udara di lorong berubah saat Pak Sarman menyalakan bel sekolah untuk terakhir kalinya. Dentingannya tidak seperti sebelumnya, lebih lembut, seperti nada duka yang lama ditahan. Anak-anak itu berhenti bergerak, lalu satu persatu, mereka menatapnya, wajah-wajah suram berubah menjadi haru. Ada yang tersenyum lirih, ada yang hanya menatap dengan mata basah. Tubuh mereka mulai bersinar, perlahan memudar seperti kabut pagi. Tapi tak semua. Satu anak tetap berdiri di tempat. Sinta. Ia tak bergeming, masih mengenakan pita merah yang kini kembali kering, tersusun rapi di rambutnya. Sinta melangkah mendekat. Langkahnya tenang, hampir tanpa suara, tapi lorong bergema seperti ada ribuan tapak bersamaan. Ia menatap Sarman dengan mata kosong yang perlahan mulai tampak manusiawi. Kau akhirnya memilih, katanya. Tapi tidak semua bisa pergi. Seseorang harus tinggal, dan aku sudah terlalu lama di sini. Ia mengangkat tangan kecilnya, menyentuh dada Pak Sarman. Seketika, seberkas cahaya keluar dari tubuh pria tua itu, bukan cahaya hangat, tapi kilatan kenangan. Gambar-gambar hidup tentang masa kecilnya, ibunya, suara-suara yang dulu ia bisukan, semuanya mengalir keluar. Sinta menyerap semuanya dengan tenang. Lorong sekolah itu berubah bentuk. Dindingnya mengelupas, berubah menjadi bata merah tua dan papan kayu tua yang pernah berdiri puluhan tahun lalu. Waktu mundur, sekolah itu kembali ke bentuk aslinya sebelum renovasi. Papan nama tua bertuliskan SD Cendana 04 tergantung miring di atas pintu aula. Sarman berdiri di tengah, sekarang sendirian, tapi segalanya terasa benar. Tak ada komputer, tak ada CCTV, tak ada cahaya neon. Hanya suara jangkrik malam dan angin yang mengayun-ayunkan gorden tua. Ia tahu dirinya telah menggantikan posisi lama penjaga yang sebenarnya. Penjaga jiwa. Dari jendela yang retak, ia melihat seseorang di luar pagar. Seorang pria muda dengan ransel, mungkin petugas keamanan baru, atau calon guru. Sosok itu melihat ke arah gedung, tampak kebingungan, lalu berjalan masuk. Tapi saat ia melangkah ke dalam halaman, Pak Sarman tak bisa melihatnya lagi. Hanya suara pintu gerbang berderit dan langkah pelan di ubin halaman. Siklus akan terus berulang, pikirnya. Tapi kali ini, ia yang memegang kunci. Ia tak akan membiarkan sekolah ini mengulangi kesalahan yang sama. Ia duduk di pos jaga tua, menyalakan radio tua yang tergeletak di sudut. Lagu lama mengalun, sepanjang jalan kenangan. Ia menatap cermin kecil yang tergantung di tembok. Wajahnya terlihat lebih tenang, tapi juga bukan lagi manusia sepenuhnya. Di balik pantulan matanya, ada ruang kelas kosong yang terus berganti bentuk. Ia tersenyum kecil. Kali ini, ia tahu anak-anak yang lain telah pergi. Tapi dirinya akan tetap di sini. Bukan untuk menjaga bangunan, tapi untuk menjaga batas antara yang hidup dan yang tertinggal. Hujan deras mengguyur atap sekolah yang mulai lapuk. Petugas baru itu, Adi, melangkah pelan menyusuri lorong gelap dengan senter di tangan. Ia baru sehari ditugaskan sebagai penjaga malam pengganti.